Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita akan segera masuk dalam penyembahan. Untuk itu, sebelum kita menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersiapkan diri kami, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami akan masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh Yesus, haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Kaulah Yesus satu-satunya penolong kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satunya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Amin. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih. Sekali lagi saudara katakan terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan
Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Kau berikan hidupmu Tuhan, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Dan hati-hatinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang sampai saat ini kami boleh rasakan Tuhan. Bahkan saat ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami percaya itulah kemurahan-Mu yang kami tidak akan sia-siakan saat ini Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama istri saya selalu tidak lupa menyapa saudara sekalian dengan shalom. Kiranya di ibadah pendalaman Alkitab hari ini, Tuhan pun tetap memberkati kita, memberi pengertian, membimbing kita dengan Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti maunya Tuhan apa di dalam hidup ini. Hari ini kita akan berbicara tentang iman dan perbuatan suci. Iman dan perbuatan suci. Pada pendalaman Alkitab yang lalu, iman dan perbuatan iman. Kali ini iman dengan perbuatan iman, itu kelakuan yang benar, perbuatan benar, ditambah dengan perbuatan yang suci. Tanpa kesucian kita tidak mungkin memandang Allah. Jadi kesucian ini sangat penting. Iman harus dilanjutkan dengan perbuatan benar dan kudus. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 sampai 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasar yang diletakkan Allah teguh. Kalau Tuhan yang meletakkan dasar, pondasi, ketetapan, itu teguh. Lanjut. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan tuh tahu siapa menjadi miliknya. Terus. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Menyebut nama Tuhan kita dengan iman beroleh keselamatan. Tetapi itu tidak cukup. Surat 2 Timotius tadi mengajarkan kita harus meninggalkan kejahatan. Artinya hidup benar dan hidup suci. Lanjut. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ya, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ya. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, ya, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kita harus meninggalkan rupa-rupa kelakuan kejahatan. Terus ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, ya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sekian. Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sucilah kamu, karena aku suci. Kalau kita bersuruh kepada Tuhan yang suci, kelakuan kita harus selaras, seimbang dengan siapa yang kita puja, sembah dan serukan. Kalau dia suci, kita pun harus suci. Kita harus mempunyai perbuatan yang suci. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan Tuhan mengatakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada orang memandang Allah. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 lebih dahulu, lalu kita baca Ibrani 12 ayat 14. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus,
di dalam seluruh hidupmu, Ya. sama seperti Dia yang kudus, Ya. yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita hidup kudus, hidup suci, punya perbuatan suci. Tudung bulu kambing yang di atas dari tudung tabernakel, lapis kedua yang menutupi tabernakel, bulu atau rambut, itu pengertian rohaninya adalah kesucian, hidup suci. Kalau yang di bawah tudung tabernakel, kita sudah mendengar sedikit pada hari pendalaman Alkitab lalu mengenai iman dan kelakuan. Iman dan kelakuan, perbuatan iman, kelakuan yang benar. Maka tiba sekarang kita harus melakukan kelakuan yang suci, iman yang suci, iman dengan perbuatan yang suci. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, Ya, dan kejarlah kekudusan. Tuhan suruh kita lari sedemikian rupa mengejar kekudusan. Tuhan mau kita lari mengejar kekudusan, sebab kalau dilanjutkan bacaannya, tanpa kekudusan tidak ada orang memandang Allah. Tolong dibaca lanjut. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tidak ada orang bisa melihat Tuhan, tidak bertemu Tuhan. Jadi perbuatan suci itu sangat penting. Ya, kita sudah berbuat benar, kita harus lanjutkan dengan berbuat suci. Hidup suci itu bukan sempurna. Kita belum sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah. Kalau kita mau menjadi sempurna seperti Allah, maka kita harus hidup kudus. Karena puncaknya daripada hidup suci itu adalah sempurna. Kalau orang sudah sedemikian sucinya, salehnya hidupnya, maka ia sudah sempurna. Jadi kalau kita mau nanti sempurna seperti Allah yang sempurna, tidak ada dosa, kita harus hidup suci, menyucikan diri. Sehingga kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, kita hidup sama seperti Tuhan, suci. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Iya, Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. iya, sekarang kita semua disebut orang Kristen, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Terus, Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, tapi kita belum tahu nanti kita bagaimana. Jadi sekarang saya anak Tuhan, saya anak Allah, tapi belum tahu keadaanku bagaimana nanti. Sebab banyak orang berguguran, banyak orang berjatuhan. Tapi kalau kita tidak mau jatuh berguguran, kita mau menjadi sama dengan Allah pada waktu Dia datang, maka baca terus. bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kalau Tuhan nanti menyatakan diri kedatangannya yang kedua, kita jadi serupa, segambar, sama. Itu panggilan gereja. Kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar Allah. Lanjut. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat, memandang Dia dalam keadaan sebenarnya. Nah, tadi Alkitab mengatakan, kalau kita tidak mengejar kekudusan,
tidak mempunyai perbuatan suci dalam hidup ini, kita tidak bisa memandang Tuhan. Tapi kalau kita menguduskan diri kita, maka kita bisa memandang Dia dan menjadi serupa segambar Allah itu. Jadi iman kita dilanjutkan dengan perbuatan iman, melakukan tindakan kebenaran, tapi dilanjutkan lagi dengan tindakan kesucian. Baru kita bisa sempurna. Benar, suci, sempurna. Itu anak tangganya. Benar, suci, sempurna. Puncaknya dari suci, sempurna. Seorang yang dinamakan muridnya Yesus Kristus wajib hidup seperti Yesus hidup. Tadi kan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita adalah orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan, kita mengaku diri kita orang Kristen, pengikutnya Kristus, itu orang Kristen artinya pengikut Kristus. Artinya muridnya Kristus. Maka murid Kristus, pengikut Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus itu suci, benar dan suci. Nggak ada cacat, nggak ada dosa. Dia dilahirkan bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan, tapi dia lahir oleh karena Roh Kudus, rohnya Allah, melalui kandungan daripada Maria, seorang perawan yang suci. Puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. wajib. Kata wajib, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain. Barang siapa berkata, ia apa? Ada di dalam Yesus. Ada di dalam Kristus sebagai muridnya Tuhan, sebagai pengikutnya, sebagai orang mengaku dirinya Kristen, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus itu suci, tidak ada cacat, tidak ada salah, tidak ada noda, tidak ada apapun. Lahir karena Roh Allah, bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi Yesus hidup di dunia, Allah yang menjadi manusia 100%. Hanya tidak ada dosa seperti manusia. Allah 100% datang untuk menjadi korban penebus dosa manusia, karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia kecuali dia menjadi pengganti saya yang harusnya dihukum. Dia yang mengambil hukuman itu di atas kayu salib, dan aku dibebaskan. Tapi setelah mendapatkan anugerah pembebasan ini, saya harus hidup benar. Saya harus hidup kudus. Itu berarti saya menghargai anugerah Allah, pengorbanan Allah itu. Harus hidup dengan benar, tidak boleh kembali kepada dosa yang lama. Tuhan sudah membebaskan saya dari penghukuman. Jadi kita harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ada sebuah cerita ilustrasi ini. Seorang pemuda yang melakukan tindak kejahatan, kemudian diperhadapkan ke pengadilan. Sebelumnya dimasukkan di dalam penjara.
Di dalam penjara dia insaf, dia menyadari dia melakukan yang salah, dan dia mohon kepada Tuhan supaya diberi kesempatan untuk hidup bebas, dan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Puji Tuhan, doanya didengar. Ketika dia diajukan ke pengadilan untuk menerima penghukuman, maka hakim setelah mendengarkan pengakuan penyesalan daripada pemuda ini, memberikan dia pengampunan. Hakim itu berkata, "Pergilah orang muda, aku tidak menghukum kamu, tapi jangan kamu berbuat kesalahan yang sama lagi." Artinya pemuda ini diminta untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, tidak berbuat dosa. Yang sama dulu mengakibatkan dia dipenjarakan, bahkan akan dihukum mati. Dia berterima kasih kepada hakim. Dia berjanji untuk hidup benar dan suci. 10 tahun kemudian dia ditangkap lagi, dimasukkan penjara, dan akan dihakimi. Ketika dia diperhadapkan di pengadilan, dia hatinya begitu senang, karena ternyata yang akan memutuskan hukuman adalah hakim yang sama yang 10 tahun lalu membebaskan dia. Tapi ternyata kali ini hakim memberikan keputusan hukuman mati. Muda ini yang 10 tahun yang lalu ditolong oleh hakim yang sama. Dia mengangkat tangannya, "Pak Hakim, lupa sama saya. Saya ini dulu Pak Hakim bebaskan. Pak Hakim telah menyatakan belas kasihan, pengampunan kepada saya. Kali ini mohon." Pak Hakim mengatakan, 10 tahun yang lampau saya memang mengampuni kamu, dengan catatan kamu tidak boleh berbuat salah yang sama, tidak boleh hidup dalam kesalahan dosa. Kamu harus wajib hidup benar dan suci dalam perbuatanmu. Tetapi ternyata di dalam kurun waktu 10 tahun ini engkau telah melakukan kesalahan yang sama. Engkau kembali melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dan jahat. Hari ini saya katakan, kamu tetap akan dihukum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika pertama kali kita datang kepada Tuhan menyatakan, "Aku percaya," kita mengakui semua kesalahan kita. Tuhan berbelas kasih kepada kita, mengampuni semua kesalahan kita, membebaskan kita dari hukuman. Kita jadi bebas. Kita bisa menyanyi, "Saya bebas, saya bebas, dan bebas oleh darahnya Yesus." Tapi tuntutan Tuhan supaya kita hidup benar dan suci. Bukan waktu 10 tahun, tetapi waktunya adalah sampai Tuhan datang. Seberapa banyak kita menerima belas kasihan untuk hidup benar, suci, dan melayani Tuhan. Bukan kembali ke hidup yang lama, melakukan perbuatan yang lama.
Hakim yang membebaskan pemuda itu 10 tahun yang lampau mengatakan, kamu dibebaskan, tapi jangan berbuat dosa lagi ya. Jangan berbuat kesalahan seperti yang lalu kamu lakukan. Itu sama persis Tuhan Yesus berkata kepada wanita dalam Injil Yohanes 8 yang kedapatan berbuat zina. Aku tidak menghukum kamu. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa itu lagi. Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Tidak ada yang menghukum. Terus, Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum aku engkau. juga tidak menghukum, tapi Pergilah pergilah, dan jangan berbuat jangan dosa lagi." berbuat dosa, jangan berbuat kenajisan, jangan berbuat yang tidak suci, jangan berbuat yang tidak bersih, kata Tuhan. Jangan berbuat cemar dengan hidupmu lagi. Jadi kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini menjelang datang Tuhan kedua kali adalah hidup benar dan suci. Kalau kita sudah tinggalkan kesalahan yang lalu, sudah diampuni, Tuhan tidak hukum pada waktu itu. Seperti wanita yang kedapatan berzina, maksudnya hukum Taurat mengatakan orang yang seperti ini dilempari batu sampai mati. Tapi Tuhan membebaskan dia dari hukuman lemparan batu itu. Sama dengan pemuda itu. Hakim berkata, "Aku tidak menghukum kamu, pergilah. Tapi ingat, jangan berbuat itu lagi ya." Tapi kenyataannya, ketika dia dihadapkan pada hakim yang sama 10 tahun kemudian, ternyata hukumannya tidak bisa dielakkan. Tuhan Yesus hakim dari segala hakim, kata Kisah Rasul 10. Dia akan datang menjadi hakim. Dia akan datang memberi pahala dan hukuman yang setimpal dengan kelakuan orang. Tuhan Yesus adalah hakim satu-satunya yang benar. Banyak orang bisa jadi hakim di dunia ini, tapi pertanyaannya, apakah kamu hakim yang benar? Banyak hakim tidak benar. Pengkhotbah mengatakan demikian. Di tempat pengadilan seringkali tidak ada keadilan. Dan saya ingat itu ayatnya di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya, di situ pun tidak ada keadilan seringkali. Orang benar bisa salah, orang salah bisa benar. Tapi di tempat pengadilan Kristus, tidak ada yang bisa salah. Yang salah pasti salah. Yang tidak dapat pahala pasti tidak dapat pahala. Karena dia satu-satunya hakim. Hakim yang tidak keliru. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang percaya, kita ditebus oleh darah Yesus yang sudah membebaskan kita dari hukuman, kita dibenarkan cuma-cuma, kita berseru kepada nama Tuhan. Itu tadi yang kita baca, hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Tuhan adalah hakim. Lalu hari ini kita sudah dibebaskan, kita hidup benar, lanjutkan dengan hidup kudus. Karena hidup benar itu puncaknya kudus.
Hidup kudus puncaknya sempurna, tidak ada cacat. Jadi pengikut Yesus Kristus, murid-murid Tuhan, harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup kudus dan tidak bercela. Maka kamu akan melihat Allah. Jangan kembali berbuat kesalahan dosa yang mengakibatkan seperti pemuda itu. 10 tahun kemudian hakim berkata, tidak ada pengampunan. Sebab orang menginjak-injak kemurahan Tuhan. Ibrani 10 mengatakan, jangan menginjak-injak darah perjanjian yang membebaskan kita sehingga kita bisa menyanyi, saya bebas oleh darah Yesus. Makanya bangsa Israel yang dilindungi dan dibebaskan dari ancaman kematian anak sulung di dalam rumah-rumah mereka, penghukuman yang sedang jalan karena ada tanda darah pada ambang pintu atas rumahnya kiri kanan dari binatang domba yang disediakan 4 hari oleh mereka, domba yang sempurna, hampir tidak ada cacat. Itu darahnya menjadi perlindungan dari rumah bangsa Israel. Dan kita ada perlindungan bukan dari darah binatang, darahnya Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu, yang sudah menghapuskan surat hutang kita di atas kayu salib. Dia melucuti dan dia menghapuskan surat hutang dosa. Bebas. Kita boleh menyanyi, saya bebas oleh darah Yesus. Tapi ingat, kalau engkau sudah beriman kepadanya, jangan kembali kepada dosa yang sama. Ketika itu dilanjutkan, maka engkau akan jatuh di dalam penghukuman. Karena engkau menginjak-injak darah perjanjian. Bagus itu yang dibaca ya, Ibrani 10 ya. Supaya ini selalu menjadi peringatan kepada kita untuk hidup suci, hidup benar, bukan injak-injak. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Iya, tidak ada korban lagi untuk menghapus, sekali untuk selamanya. Terus? Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah itu kalau kita jadi durhaka, sama itu hakim menolak pemuda itu. Kan sudah 10 tahun yang lalu aku memberikan pengampunan, kok sekarang kamu berbuat lagi? Tidak ada lagi pengampunan. Tuhan ingatkan kita melalui pendalaman Alkitab hari ini, supaya kita hidup melanjutkan perbuatan benar itu menjadi perbuatan suci, perbuatan yang suci sampai sempurna. Itu kewajiban kita, murid Kristus, mengikut Kristus, mengikut tapak kaki, di mana Tuhan menjejakkan kaki, di situ kita injak. Tuhan itu suci, aku kudus, sebab itu kamu juga harus jadi kudus. Puji Tuhan. Ada orang berkata begini, di masa pandemi COVID,
Kita harus menjadi seperti Nuh, masuk di dalam bahtera, aman dia seluruh keluarganya. Tapi kenapa Nuh bisa masuk dalam bahtera? Perlindungan Tuhan. Karena Nuh hidup benar, tidak bercela, ada bergaul dengan Allah. Itu benar. Tapi ada kata mengatakan bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia seperti air bah. Tuhan tidak akan lagi menjatuhkan hukuman seperti dulu pada zaman Nuh, air bah. Itu saya dapatkan dari teman-teman saya. Ya, saya tambahkan, memang Tuhan tidak pernah lagi menghukum manusia dengan air bah, tapi manusia tetap akan mengalami penghukuman api dan belerang kalau dia tidak hidup benar dan kudus. Bumi ini akan selesai dalam tempo 1 jam dengan api dan belerang. Rasul Petrus mengingatkan betapa suci dan salehnya. Kata betapa itu artinya sungguh-sungguh suci, perbuatan suci, supaya kamu tidak dihukum. Jadi saya tambahkan ke WhatsApp dari teman-teman saya supaya mereka tahu kita tidak boleh hanya mengharapkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kita tanpa kita memberi sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan satu hidup yang kudus, yang berkenan, kata Rasul Paulus, yang tidak hidup menurut cara dunia hidup. Persembahkan tubuh yang hidup, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Itu pelayanan kita, pengikutan kita kepada Tuhan yang sejati. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Harinya Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Terus? Dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Bumi dan segala apa yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Perbuatan suci dituntut oleh Tuhan. Baru ada perlindungan, baru ada tudung bulu kambing, tudung tabernakel. Nanti ada tudung ketiga, tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah. Itu berbicara kasih Allah tidak ada batas yang telah dinyatakan di atas kayu salib dengan penumpahan darah Yesus sebagai domba yang disembelih, binatang yang dikorbankan, darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan penyucian hidup kita. Kasih Allah yang tidak ada batas. Kalau tudung pertama dan tudung kedua itu mempunyai ukuran tertentu, maka ukuran pada yang ketiga dan keempat, tudung kulit domba jantan diwarnai merah dan juga kulit lumba-lumba itu tidak ada ukuran. Kasih tanpa batas kalau ditolak manusia,
penghukuman tidak ada batas akan jatuh kepada manusia. Jadi saya tuliskan di WhatsApp bahwa kita harus hidup benar sebagai orang beriman dan hidup kudus. Bukan tidak lagi ada penghukuman. Tidak ada penghukuman air bah lagi seperti zaman Nuh. Tapi penghukumannya lebih dahsyat. Kalau kita tidak menolak kasih Allah yang tidak ada batas itu, maka kita tidak akan dihukum dengan penghukuman yang tidak ada batas. Dalam sekejap, 1 jam, habis unsur bumi ini meledak semua. Saat ini banyak orang percaya keliru. Cuma dikatakan Tuhan itu baik, tidak akan menghukum lagi kita. Tapi tidak ditambah. Kita harus beritakan yang benar. Kita harus membuat diri kita ada rasa takut sama Tuhan. Kita harus ingat itu ilustrasi yang saya berikan, pemuda yang dibebaskan hakim tapi kembali kepada perbuatan yang salah. Sekarang hakim bilang tidak ada pengampunan. Menginjak-injak kasih tanpa batas, menginjak-injak kemurahan Tuhan. Banyak orang percaya bahwa keselamatan itu abadi. Sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu tidak abadi, saudara. Keselamatan itu diberi kepada orang yang beriman kepada Kristus, menerima kemurahan dan mau, tapi tidak abadi. Banyak orang berpendapat, walaupun mereka tidak taat kepada firman, walaupun mereka tidak tunduk pada firman untuk hidup benar dan suci, mereka akan tetap selamat. Ini pengajaran sesat, menyesatkan. Tidak ada keselamatan abadi. Bahwa kalau kita sudah percaya, terima keselamatan, terima pembenaran, tidak dihukum, lalu kita tidak pernah akan dihukum. Walaupun kita berbuat ketidaktaatan kepada firman, artinya berbuat kejahatan. Kan tadi sudah saya bacakan dari awal. Setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu orang percaya, itu orang beriman, hendaklah ia meninggalkan apa? Kejahatan. Loh, kita ini memang belum sempurna, masih bisa salah, tapi hari ini masih ada kemurahan untuk memperbaiki. Karena itu kita perlu mendengar firman Tuhan yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3 ayat 16, tolong dibaca. Kita tidak boleh hanya mendengar firman yang enak buat telinga, enak janji-janji seperti tadi itu yang saya baca di WhatsApp. Tuhan tidak pernah menghukum lagi. Mari silakan dibaca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, mengajar kita ada manfaatnya. Apa itu? Untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan salah. Ketika kita dengar firman, kesalahan kita dinyatakan. Maksudnya apa? Lanjut. Untuk memperbaiki kelakuan. Supaya kelakuan kita diperbaiki. Lanjut. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita dididik, belajar hidup dalam kebenaran. Jadi kita jangan mau dengar saja firman Tuhan yang enak, yang sesuai selera kita, yang mengatakan Tuhan tidak akan menghukum lagi.
Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman lagi. Yes. Kalau kamu hidup benar dan suci, tidak ada keselamatan abadi. Ya. Kalau kamu tidak tunduk pada firman Tuhan, taat, dan kau tidak melakukan yang kudus tapi yang tidak kudus, artinya kembali kepada dosa, tidak ada pengampunan, menginjak kemurahan Tuhan, menginjak darah perjanjian, jelas. Tapi saya juga katakan kita tidak sempurna. Kita masih bisa tahu-tahu salah omong, tahu-tahu sudah salah pikir, tahu-tahu. Ada kesempatan minta ampun. Sekarang, bukan nanti, sekarang. Jadi jangan berpendapat keselamatan itu abadi walaupun saya berbuat apa. Ini sangat berbahaya, berbahaya sekali. Kalau kamu tidak kejar kekudusan, tidak bisa memandang Allah. Coba baca Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dikatakan apa? Kalau iman tidak disertai perbuatan, dapatkah? Coba baca. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan kalau tidak ada perbuatan iman? Perbuatan iman yang benar, kelakuan yang benar. Kelakuan yang benar itu hidup dalam kesucian, suci, kudus. Tanpa melakukan kebenaran dan kesucian, apakah kita punya iman kepada Kristus dapat menyelamatkan? Jelas tidak. Jadi tidak ada keselamatan abadi. Sekali percaya, selamat tetap selamat walaupun saya tidak taat, walaupun saya berbuat dosa. Tidak ada. Hasilkan buah pertobatan. Kalau kita percaya, hasilkan buah pertobatan, tinggalkan kejahatan. Supaya kita berbuah kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Supaya ada kemurahan terus, kasih karunia, kita tidak akan dihukum lagi. Terus? Sekali-kali tidak. Oh tidak. Terus? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kita harusnya sudah mati bagi dosa. Terus? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bagaimana kita masih mau hidup dalam dosa? Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, Ya. supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya tubuh dosa tidak ada lagi, yang ada perbuatan benar dan suci. Ya. Ayat 19 sampai 21. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, hidup benar, iman yang disertai perbuatan iman, perbuatan benar, kelakuan yang benar, itu membawa kita kepada pengudusan. Puncaknya dari hidup benar itu suci. Puncak dari hidup suci sempurna. Jadi kalau kita percaya Tuhan hari ini dan bertobat, kita terus ikut Tuhan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan terus dalam terang, jalan benar, jalan kudus. Ingat selalu,
tidak ada keselamatan abadi. Itu contoh tadi, pemuda. 10 tahun kemudian hukum. Ya. Seorang pemuda umur 17 tahun, namanya Yusuf. Anak rajin, anak kesayangan papa. Dispesialkan dari saudara lain, dikasih jubah yang indah. Yusuf ini membantu ayahnya menggembalakan kambing domba. Dia tidak tahan melihat dan tidak tahan mendengar kelakuan dari saudara-saudaranya yang notabene saudara sendiri walaupun lain ibu berbuat kejahatan, tidak kejahatan. Ini orang suci. Orang benar tidak tahan dengan perbuatan tidak benar, tidak tahan melihat. Orang benar tidak tahan dengar sesuatu yang tidak benar. Jadi Yusuf ini pemuda yang baik. Kalau pemuda yang baik beriman, dia tidak suka campur dengan yang tidak benar, yang tidak baik. Dia tidak suka ada di kumpulan orang-orang yang berbicara tidak benar, yang berkelakuan tidak benar. Dia laporkan ayahnya perbuatan saudaranya. Akhirnya oleh karena itu dia harus merugi. Mau dibunuh saudara sendiri. Akhirnya masuk lubang sumur kering. Akhirnya dijual ke musafir. Lalu sampailah di rumah Potifar. Musafir membeli dia, dijual ke Potifar, jadi pegawai Potifar. Ternyata Tuhan menyertai dia karena dia hidup benar dan hidup suci. Lalu dia diberi kepercayaan. Sang Potifar sudah tidak pusing semua. Kalau Yusuf yang dikasih tugas, beres semua. Tuhan cari orang muda yang seperti ini. Kalau dia diberi kepercayaan, dia betul-betul melakukan apa yang dipercayakan itu dengan tanggung jawab yang benar, bukan setengah hati. Dan parasnya bagus, gagah. Maka orang benar ini dan orang suci ini sangat dicemburui oleh iblis. Loh, iblis sangat cemburu kalau kita berbuat benar, kita berbuat kudus. Loh, awas kamu ya. Gitu Tuhan, tolong kami, lindungi putra putri kami, lindungi keluarga kami. Dia berusaha untuk menjatuhkan. Lindungilah, tutup bungkus kami semua keluarga dengan darah Tuhan. Dipakailah istrinya Potifar untuk menjatuhkan orang benar dan suci ini. Digoda untuk berbuat yang tidak patut. Tapi dia tidak mau. Berhari-hari, berbulan-bulan, dia tidak mau. Bukannya sehari. Dia tidak mau. Tidak. Semua di bawah kekuasaan saya, kecuali kamu, istrinya Potifar. Satu waktu dipaksa, dia lari meninggalkan, jubahnya ditarik. Itu dijadikan bukti. Dia masuk penjara. Ini di tempat keadilan, tidak ada keadilan. Orang tidak salah masuk penjara, ada. Sementara orang salah tidak masuk penjara, ada.
Yusuf masuk penjara. Tapi di penjara dia diberkati Tuhan. Diizinkan. Ini proses menuju ke atas. Yusuf menjaga kelakuan. Kelakuan apa? Suci. Tuhan ingin orang muda. Jaga kelakuanmu. Ya. Coba kita baca itu. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, Ya. yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. 17 tahun, muda sekali ini. Pemuda remaja. Terus Jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba. membantu ayahnya. Saya selalu katakan anak-anak 17 tahun, 18 tahun, bantu papamu. Papamu punya usaha, bantu. Pulang sekolah, makan, pergi bantu papamu, ayahmu. Jangan cuma main-main, nongkrong, tidak bikin apa-apa. Ketika kami muda, kami bantu papa kami kalau pulang sekolah. Lanjut. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Ya, anak-anak Bilha dan Zilpa, Yo. kedua istri ayahnya. ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan Iya, saudara-saudaranya. Karena hatinya benar. Jadi tidak tahan dengan perbuatan jahat. Hatinya benar. Dia bukan mengambil hati sama ayahnya, lapor-laporin, tidak. Memang dia sudah disayang ayahnya kok. Tidak perlu. Tapi dia tidak tahan lihat perbuatan tidak benar. Nah, kalau pemuda yang baik, orang Kristen yang baik, melihat sesuatu yang tidak benar, dia tidak mau lihat. Dia tidak mau dengar. Dan dia tidak mau lakukan. Ya. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tidur dengan aku. Diajak tidur. Terus. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Ya. dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ya. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ya. Sebab engkau istrinya. Ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Wow, dia tidak mau. Ini orang hidup suci. Terus. dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Dari hari ke hari dibujuk. Lanjut. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tidak mau dibujuk untuk berbuat dosa. Dia hidup suci. Sekian. Akhirnya masuk penjara. Difitnah. Tuhan cari orang yang berkelakuan suci seperti ini. Hidup benar. Hidup suci. Takut Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kesucian. Bukan hanya benar. Iman, perbuatan benar itu harus nyata. Tapi iman kita juga harus nyata di dalam perbuatan suci. Yang terakhir ini 1 Tesalonika 4. Ayat yang pertama sampai ayat selanjutnya. Di atas perikopnya apa? Nasihat supaya hidup kudus. Nasihat hidup kudus. Itu nasihat Alkitab. Nasihat untuk hidup kudus. Ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Ya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Nah, supaya berkenan. Hidup bagaimana?
Hal itu memang telah kamu turuti, Ya, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. ya, lanjut. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ya, Karena inilah kehendak Allah. inilah kehendak Allah. Apa itu maunya Tuhan? Yaitu Pengudusanmu. pengudusan, iman dan perbuatan suci. Kalau ibadah pendalaman Alkitab yang lalu iman dengan perbuatan iman itu kelakuan yang benar. Maka hari ini kita ada di pendalaman Alkitab perbuatan suci, iman yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan suci. Nasihatnya Tuhan, hendaklah kamu apa? Lanjut sedikit baca lagi. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jangan berbuat cabul. Itu Yusuf lari dari percabulan. Lanjut. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Iya, sekian, terima kasih. Hidup jauh dari percabulan, hidup suci. Dan hati yang suci itu bukan hanya berbicara sekedar percabulan, termasuk jangan ada akar pahit, jangan kebencian ada di dalam hati, jangan tidak bisa mengampuni. Itu hati yang tidak suci. Duh, akar pahit itu seperti kanker menjalar. Alkitab berkata, akar pahit tidak bisa mengampuni. Dan doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Jadi kalau kami tidak mengampuni, maka dosa kami juga tidak diampuni, dihitung. Itu sama dengan orang yang berhutang 10.000 talenta. Dibebaskan oleh raja, tidak jadi dihukum. Ketemu sama orang lain, utang 100 dinar, dicekek. Bayar sekarang. Raja dengar. Raja bilang, masukkan di dalam penjara lagi. Utangnya dihitung. Ngeri. Jadi hidup Kristen itu bukan enak, saudara. Pikul salib, menyangkal daging, ikut aku, kata Yesus. Setia sampai mati, setia sampai akhir. Hiduplah dalam perbuatan suci. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mensyukuri firman Tuhan hari ini, pengajaran Tuhan yang indah sekali, yang kalau itu kita dengar baik-baik, banyak manfaatnya yang besar. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tidak ada yang lebih baik hidup bersahabat dengan Tuhan, menaruh harap kepada Dia, karena Dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Di masa sulit seperti ini, siapa sumber pertolongan? Siapa sumber perlindungan? Hanya Tuhan. Tapi Tuhan meminta kepada kita, hiduplah benar dan hiduplah kudus. Maka pengharapan kita tidak sia-sia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, Alkitab berkata, menyucikan diri sama dengan Dia yang adalah suci. Kita tidak mungkin menaruh pengharapan kepada Allah tanpa hidup suci, tanpa hidup benar. Siapa yang mau menaruh pengharapan dan bertekad dengan pertolongan Tuhan, mau hidup suci, hidup benar? Mari kita di tempat kita masing-masing, kita angkat tangan kita, dua-dua kita menyembah. Mulutku penuh, ya Tuhan, pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yang menaruh pengharapan pada Tuhan, hiduplah benar dan suci. Karena kita menaruh pengharapan satu waktu menjadi sama seperti Dia, kudus tak bercacat, sempurna. Itulah murid Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus
Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajar kami untuk hidup suci, hidup benar, layak untuk nanti bertemu Tuhan di awan-awan yang permai, memasuki kerajaan kekal, kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua, Roh Kudus, tolong kami, sebab tanpa pertolongan Tuhan kami tidak sanggup, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami sanggup. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa, melainkan karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Firman Tuhan yang menuntun kita untuk hidup benar dan hidup suci. Saya percaya kita harus berjuang untuk itu dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita menaikkan pujian ini. Mulutku penuh pujian. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, agar dengan berkat yang berlimpah itu kita memuliakan Dia sampai Maranatha. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan kita akan jumpa di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.